Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalila Ramadhani dengan NIM 22021264100 dari kelas di KVC 2022 akan menjelaskan tentang prinsip estetika terapan terhadap speaker. Dari beberapa prinsip estetika terapan ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, satu maya atau bisa dibilang most advanced yet acceptable. Speaker dari tahun ke tahun memang desainnya berbeda-beda dan daya yang digunakannya juga berbeda dari tahun 1861-an hingga sekarang. Desain speaker dari tahun ke tahun yang berbeda hanya diletak sebuah model desainnya atau bisa dibilang energi apa yang digunakan dari yang awalnya memakai tenaga listrik sampai sekarang menggunakan wireless atau bisa dibilang Bluetooth. Dari dulu speaker memang kegunaan fungsionalnya tidak pernah dilewatkan karena memang fungsinya sangat membantu untuk kehidupan pada saat itu hingga bisa dibilang memang berguna. Lalu prinsip yang kedua adalah unity in variety atau bisa dibilang kesatuan dalam keberagaman. Kenapa dibilang seperti itu? Speaker sendiri memang terdiri dari beberapa bagian dan dari beberapa jenis speaker saja terkadang bagiannya berbeda-beda. Dari speaker yang masih menggunakan kabel saja terdiri dari bagian tombol power, kabel input, kabel audio, speaker yang besar. Sedangkan dari speaker Bluetooth sendiri hanya terdiri dari bagian tombol power, tombol menaikkan dan mengecilkan volume, dan tombol untuk ke musik seterusnya. Dari sini saja memang bagian-bagiannya berbeda-beda, namun tetap penggunaannya menjadi satu kesatuan dan fungsi yang sangat efisien bagi penggunanya. Bisa dibilang memang sangat efisien ya speaker itu. Lalu lanjut prinsip yang ketiga, yaitu maximum effect for minimum means atau bisa dibilang dampak maksimum dengan upaya minimum. Bisa dijabarkan seperti memang speaker ini sebuah benda kecil, tapi bisa berdampak besar jika misalkan kita menggunakannya di suasana yang seharusnya tidak boleh menimbulkan keramaian. Contohnya seperti di rumah saat malam hari dan menaikkan volume paling tinggi. Hal itu dapat menyebabkan kerusuhan terhadap tetangga dan akhirnya kalian digerebek oleh tetangga karena volume yang berisik. Jangan ditiru ya, tapi jangan sampai dilakukan. Tapi disitulah kegunaan tombol mengecilkan dan membesarkan volume dari speaker tersebut. Jadi memang setiap objek ada dampak maksimum dan minimumnya masing-masing, tergantung penggunaannya dalam kehidupan sehari-harinya. Lanjut ke prinsip yang terakhir, yaitu optimal match atau bisa dibilang keselarasan indera. Speaker ini kenapa didesain seperti ini? Karena memudahkan penggunanya untuk membawanya. Itu tidak memerlukan kesusahan dari dua tangan dan memang fungsinya membuat menjadi lebih efisien. Karena jika speaker yang besar memang memerlukan effort untuk menggunakan tangan, maksudnya harus perlu dua tangan untuk mengangkat speaker besar dan tenaga yang lebih. Jadi speaker ini memang diciptakan dengan desain seminimalis ini agar tidak mengganggu kesusahan dan kerepotan para penggunanya. Sekian dari saya. Menurut saya speaker memang banyak fungsinya, bisa dibilang ada nilai estetisnya, ada nilai fungsionalnya, ada. Dua-duanya bisa mengandung nilainya dari speaker sendiri, karena memang speaker diciptakan memang untuk itu. Jadi ya berguna untuk kehidupan masyarakat dan
nilai estetisnya juga berguna. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.